objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه‌ای نیست. افراد با خرد میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز این حرفی رو بر زبان جاری نمی‌کنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. Bahwa kita ingin dunia betul-betul stabil, karena stabilitas baik global maupun stabilitas kawasan itu pasti akan mempengaruhi terhadap kondisi domestik dalam negeri kita. Selamat malam. Usai saling serang, Iran dan Israel akhirnya sepakat gencatan senjata. Keputusan ini pertama kali diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim pemerintah Israel dan Iran ingin berdamai. Pernyataan Trump soal gencatan senjata ini muncul setelah Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar sebagai balasan atas serangan Amerika di 3 fasilitas nuklir milik Iran. Namun kesepakatan gencatan senjata ini dianggap masih setengah hati karena tak lama usai diputuskan gencatan senjata, Israel dan Iran kembali saling serang. Muncul kekhawatiran gencatan senjata hanya sementara, apalagi ini bukan konflik pertama kedua negara. Akankah krisis di Timur Tengah bakal berkepanjangan? Lalu apa yang mesti dilakukan Indonesia jika hal itu terjadi? Inilah Satu Meja Forum, Iran Israel gencatan senjata, krisis global mereda dalam tanda tanya. Eskalasi konflik Israel-Iran memanas setelah Amerika Serikat ikut campur tangan dengan melancarkan serangan udara ke 3 fasilitas nuklir utama Iran. Serangan AS dibalas Iran dengan rentetan rudal balistik ke Israel. Iran juga menyerang pangkalan militer AS di Qatar yang merupakan markas AS terbesar di Timur Tengah. Tak lama usai serangan balasan Iran, Trump melalui platform media Truth Social tiba-tiba mengumumkan Iran dan Israel telah sepakat untuk gencatan senjata. Namun, kedua pihak, Israel dan Iran masih saling serang. Like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload, and I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot, and now I hear Israel just went out because they felt it was violated by 1 rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you, and I'm telling you, I'm not happy about that. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membantah klaim Trump soal kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik Israel-Iran yang telah berlangsung 12 hari itu. Melalui akun X, Abbas menyatakan belum ada kesepakatan apapun. Namun, ia memberikan sinyal bahwa Iran bersedia menahan diri jika Israel menghentikan serangannya hingga tenggat waktu yang ditentukan. Sebelumnya, Araghchi mengecam keras langkah Trump yang dinilai melanggar piagam PBB dan hukum internasional. Sementara, Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran sebelumnya mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak mentah utama di dunia. Parlemen Iran pun sepakat Selat Hormuz harus ditutup, meski keputusan akhir berada di tangan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Sekjen PBB, Antonio Guterres, khawatir serangan militer AS terhadap 3 situs nuklir Iran berpotensi memperparah ketegangan kawasan dan mengancam perdamaian serta keamanan internasional. Ia juga menyerukan seluruh negara anggota PBB menahan diri dan kembali ke jalur diplomasi. Instead,
The bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. From the outset of the crisis, I have repeatedly condemned any military escalation in the Middle East. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. And yet, we now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation. To avoid it, diplomacy must prevail. Civilians must be protected. Indonesia telah mengecam segala bentuk agresi dan mendorong konflik diselesaikan melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Pemerintah juga mulai mengevakuasi WNI dari Iran. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan. Kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Ketegangan antara Iran dan Israel yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran global. Perang kali ini diyakini bakal mengguncang perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Lalu, apa saja dampak yang harus diwaspadai dan langkah mitigasi apa yang harus dipersiapkan di tengah konflik Timur Tengah yang makin membara? Iran Israel gencatan senjata, krisis global meredah, sebuah pertanyaan. Telah hadir di studio Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Zadzili. Malam, Bang Aceh. Malam. Assalamualaikum. Kemudian ada anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Pak Sukamta. Malam, Pak Sukamta. Kemudian ada Dubes Indonesia untuk Iran 2012-2016, Dian Wirenjurit. Malam, Pak Dian. Kemudian ada pengamat militer Andi Wijayanto. Malam, Mas Andi. Saya ke Pak Dubes dulu ya, yang juga sebenarnya baru pulang dari Teheran 2 minggu yang lalu ya. Saya dengar sudah ada evakuasi dan sejumlah WNI sudah pulang, tapi tidak semuanya ingin pulang ke tanah air gitu. Gimana assessment dari Pak Dubes Dian sebetulnya? Terima kasih, Mas Budiman, teman-teman. Kejadian seperti ini bukan pertama dialami oleh Kementerian Luar Negeri ya. Beberapa krisis yang terjadi di berbagai negara memaksa kita harus mengevakuasi warga kita di sana. Tapi sekarang eranya sudah berbeda. Bukan lagi kamu harus pergi pulang sekarang. Bukan lagi. Karena banyak yang sudah katakan menikah di sana. Punya keluarga. Banyak yang sudah bekerja mapan. Yang berada di tempat yang jauh dari konflik militer itu. Mereka punya hak untuk menentukan nasibnya. Banyak yang memilih untuk tetap tinggal bersama keluarga, tetap bekerja dengan biasa. Karena kalau mereka kembali, pertanyaannya simpel. Siapa yang bisa menjamin yang bekerja dapat pekerjaan yang sama? Siapa yang dapat menjamin yang berkeluarga dapat penghasilan yang sama di sana sehingga bisa membiayai keluarga? Oke. Dikembalikan kepada masing-masing, Pak. Dan sekarang Kemlu tidak lagi seperti dulu. Kita tidak bisa memaksa. Jadi pilihan WNI yang berada di Teheran mau pulang mau enggak sebetulnya? Ya, betul. Kira-kira begitu? Betul. Berapa banyak sih sebetulnya Pak Dian waktu Pak Dian berada di sana? Ketika saya sekitar 380-an yang jumlahnya menurut data terakhir kira-kira masih tetap seperti itu. Karena apa? Beasiswa selesai berganti dengan jumlah yang sama kira-kira gitu. Oke. Karena konsentrasi masyarakat kita di sana adalah mahasiswa yang sebagian besar ada di KUM. Teman-teman tahu ya, mereka memang sudah di KUM karena itulah salah satu pusat pendidikan, kawan-kawan kita yang punya keyakinan mazhab lain. Oke, gitu ya. Itu artinya mereka lebih banyak Indonesian student ya Pak Dubes ya? Indonesian student dan banyak juga yang kemudian menjadi dosen. Menjadi dosen di Teheran, di KUM ya. Oke, baik. Pak Kamta, kalau lihat ini fokus soal WNI yang tidak mau dipulangkan. Kalau DPR-nya melihatnya apakah memang gencatan senjata ini pasti aman sehingga mereka memilih stay di Teheran? Kalau gencatan senjata ini tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan. Israel punya track record untuk selalu melanggar gencatan senjata. Dan saya kira gencatan senjata kali ini pun juga tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada pelanggaran lagi. Di kedua belah pihak saya kira memang
kita ingin mereka menurunkan suhu, menurunkan eskalasi, saling menahan diri gitu. Tetapi saya kira persoalan utamanya kan belum selesai, bahwa Israel ini belum selesai urusannya dengan Gaza, dan di Gaza mereka justru masih makin ganas makin ya. ganas. Yang meninggal itu kurang lebih 100-an tiap hari, dan sekarang yang ditembaki secara langsung itu adalah penduduk yang sedang ngantri makanan. Nah, brutalisme yang terjadi ini tercover oleh huru-hara Israel Iran ini. Nah, sementara ini persoalan belum selesai, boleh jadi nanti sewaktu-waktu Israel itu butuh lagi coverage atau butuh pengalian perhatian, sangat boleh jadi nanti nyerang Iran lagi gitu. Oke. Jadi tapi kalau Pak Kamta melihat ada sejumlah WNI yang kemudian tidak mau dievakuasi, itu pilihan-pilihan rasional dia? Ya, yang penting bagi Kedutaan Besar Indonesia dan Kemlu itu menyediakan contingency plan untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan WNI. Bahwa ada sebagian WNI kita yang memilih untuk di sana dan berhitung pasti akan selamat atau menurut mereka akan selamat, saya kira kita memang tidak bisa memaksa. Tidak bisa memaksa, oke. Kalau Kang Aceh lihat gimana dari sisi Lemhanas terhadap WNI yang kelampaknya memang lebih baik stay berada di Teheran, di Iran gitu, tidak mau memilih peluang? Ya, saya kira yang terpenting adalah negara memfasilitasi ya terhadap upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia di manapun, termasuk saya kira juga di Iran, karena tugas negara yang paling penting adalah melindungi warga negaranya. Walaupun tentu soal apakah warga negara kita yang ada di sana akan kembali atau tidak, itu kan tergantung dari sejauh mana penilaian mereka terhadap situasi eskalasi yang terjadi, baik antara Iran dengan Israel maupun eskalasi antara Iran dengan Amerika Serikat. Kalau dari kajian Lemhanas, tentunya Lemhanas punya kajian, apakah gencatan senjata ini akan langgeng gitu, akan selesai menuju kepada diplomasi atau sementara sifatnya? Ya, memang kita tidak bisa menduga ya. Ini kan situasi yang unprecedented ya, sesuatu yang memang kita tidak bisa menduga karena memang situasinya pasti akan selalu dinamis. Tergantung dari sejauh mana masing-masing negara dan juga situasi bukan saja antar negara, misalnya Iran dengan Amerika atau Iran dengan Israel, tetapi juga harus dilihat juga kondisi domestik negaranya masing-masing. Karena tentu berbagai manuver untuk misalnya melakukan serangan, itu kan seperti Amerika tentu tergantung dari kondisi domestik negaranya. Apakah misalnya mendapatkan persetujuan dari Kongres, ya, dan juga kan ini menyangkut juga dengan soal situasi ya dalam negeri mereka gitu. Jadi saya kira memang kita tidak bisa menduga karena situasi global seperti sekarang ini ya kita tahu semua bahwa secara geopolitik ya penuh dengan ketidakpastian itu. Penuh dengan ketidakpastian. Oke, baik. Mas Andi, kalau lihat ini gimana Anda membaca? Setelah kemudian Amerika menyerang 3 fasilitas nuklir, ya kan? Kemudian Trump kemudian meminta gencatan senjata. Ada apa di balik itu semuanya? Saya rasa tujuan perang yang diinginkan baik oleh Amerika Serikat dengan Israel itu memang sangat spesifik. Memastikan proses pengayaan uranium tidak melebihi 60%. Jadi kira-kira yang mereka pastikan itu ada 200 kg yang pengayaannya 20%, ada 400 kg yang pengayaannya 60%, itu tidak berlanjut menjadi pengayaan 90% yang akan menghasilkan senjata nuklir. Tujuan spesifiknya tercapai ketika 3 fasilitas nuklir itu bisa dibombardir oleh serangan udara Amerika Serikat. Dengan penghancuran 3 fasilitas nuklir dan asumsinya 600 kg yang pengayaan 20 dan 60 itu juga ikut hancur, maka Iran tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengayaan ke arah nuklir secara cepat dalam waktu 6-8 bulan ke depan. Ya, setelah itu Iran akan dipastikan oleh Amerika Serikat dan Israel tidak lagi bisa
melakukan pengayaan nuklir lebih dari 5% sampai 5 tahun ke depan. Artinya Tujuannya serangan spesifik. Amerika itu menjadi sukses gitu ya, penyerangan terhadap 3 fasilitas nuklir itu ya? Di mata militer, serangan militer selalu ditanya tujuannya apa. Kalau tujuannya adalah menghentikan pengayaan uranium Iran, maka serangan 37 jam Amerika Serikat yang melibatkan 125 pesawat tempur itu berhasil mendapatkan tujuan spesifiknya, berhasil mencapai war aim-nya. Nah, apakah itu akan menghasilkan satu stabilitas perdamaian antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat? Belum tentu. Tapi minimal dari sisi war aim, pengayaan uranium Iran sampai 6-8 bulan ke depan itu dipastikan berhenti. Oke, jadi apakah gencatan senjata kemudian akan mengarah kepada dunia yang damai? Kita bahas setelah jeda berikut ini.